Gini, kalau kita kembali ya, rukun iman, salah satu rukun iman kita kan beriman kepada para rasul. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita harus beriman kepada semua rasul, semua nabi dan rasul kan? Artinya, atau apa sih makna kalau ada yang nanya, selama ini pernah apa arti coba beriman kepada semua rasul? Artinya kita harus mengimani bahwa memang Allah mengutus mereka kan? Bahwa mereka ada. Mereka benar, mereka ada, Allah mengutus mereka pada kaumnya, dan mereka membawa aturan yang sesuai dengan masa mereka. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita kan umat Nabi Muhammad, sementara dalam Al-Quran juga Allah bicara, Allah cerita tentang nabi-nabi terdahulu, hubungan mereka dengan umatnya. Ada satu tema yang dibahas dalam usul fikih tentang apa kewajiban kita umat Nabi Muhammad terhadap syariat-syariat nabi-nabi terdahulu yang memang kita imani. Apakah kita juga harus mengikuti syariat mereka atau tidak? Jawabannya adalah kita wajib mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu selama tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, poin yang ini saya sampaikan adalah di antara syariat yang ada pada semua nabi, tidak ada bedanya sama sekali adalah syariat tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran juga, Allah menjelaskan banyak sekali hubungan nabi dengan orang tuanya, ya, yang hubungannya baik. Nanti kalau sampai ke Nabi Ibrahim, ini kasus yang berbeda, ya kan? Nah, kita mulai dari Nabi Nuh misalnya. Kalau di Nabi Adam, kita nggak mungkin bahas orang tua karena Nabi Adam tidak punya orangnya tua, ya. Itu bisa jadi satu pertanyaan ini juga tuh, semacam kuis ya. Kuisnya gimana kira-kira? Nabi siapa yang tidak wajib berbakti kepada orang tuanya, ya kan? Jawabannya Nabi Adam. Gitu. Nah, jadi Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh kan dekat ya. Setelah Nabi Adam ada beberapa nabi, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam satu doa, Nabi Nuh ucapkan begini, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Nabi Nuh mendoakan dirinya dan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya. Nah, kira-kira doa yang sekarang kita bacakan, kita kan diajarkan untuk mendoakan kedua orang tua ya. Itu kira-kira warisan dari doa Nabi Nuh, ya. Rabbighfirli wali walidayya, itu doa sudah diucapkan oleh Nabi Nuh pada saat Nabi Nuh bertugas. Nah, kata ulama itu menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi Nuh itu beriman kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mendoakan mereka, Rabbighfirli wali walidayya. Kita lihat lagi, misalnya kita lompat ke Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Oke. Nabi Isa punya ayah nggak? Nabi Isa cuma punya ibu. Itu sebabnya dalam Al-Quran juga begitu. Ketika Nabi Isa menjelaskan tentang kewajibannya berbakti kepada orang tua, Nabi Isa cuma menyebutkan ibunya. Bahwa di antara yang dia lakukan sebagai anak yang baik, juga sebagai seorang nabi, kata Nabi Isa, wa barran biwalidati, dan saya disuruh untuk albir, berbuat baik kepada ibu saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan saya seorang yang angkuh, sombong, dan juga sengsara. Sampai ini tentang birrul walidain, sampai ada ulama yang bilang ayat itu ketika Nabi Isa bilang saya berbakti kepada ibu saya dan Allah tidak jadikan saya orang yang sombong dan sengsara, celaka, itu dalil bahwa kebahagiaan kita di dunia, kesuksesan kita di dunia itu berhubungan erat dengan bakti kita kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Karena Nabi Isa bilang begitu kan, Allah tidak jadikan saya sombong dan tidak juga sengsara. Begitu berbakti kepada kedua orang tua, kata ulama, maka insya Allah kita akan jauh dari kata sengsara dan kata gagal dalam kehidupan. Tentang nabi-nabi yang lain, terutama nabi-nabi yang diutus kepada Banu Israel, Allah bilang dalam Al-Quran, wa idh akhadna mitsaqa bani Israel, dan kami ambil janji mitsaq dari Banu Israel, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, agar
jangan kalian menyembah selain Allah, dan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sementara Nabi paling banyak diutus kepada Banu Israel. Itu artinya nabi-nabi yang diutus kepada Banu Israel yang jumlahnya paling banyak itu semua datang dengan risalah yang sama. Risalah di antara risalah atau syariat yang diajarkan kepada mereka selain risalah tauhid adalah birrul walidain. Okay? Sampai di Nabi Muhammad itu terlalu banyak, ya. Kisahnya lengkap, aturannya lebih detail, komplit, karena itu risalah yang terakhir. Nah, Nabi Yusuf juga kita lihat bagaimana hubungan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim yang selalu diceritakan saat Idul Adha. Bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi. Lalu Nabi Ibrahim dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Lalu Nabi Ibrahim ceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Dan mimpi Nabi adalah wahyu bahwa saya harus menyembelih kamu. Apa respon seorang anak yang bernama Ismail? Apa katanya? Ya abatif al-matu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau dapati aku sebagai anak yang hamba. Jadi maksudnya birrul walidain itu hampir bisa kita temukan dalam semua cerita para nabi, ya. Dalam Al-Quran demikian, dalam hadis juga mungkin kita akan ketemu hal yang tidak sedikit.